Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Apriliani dari kelas 8E yang bersekolah di Madrasah Sanawiyah Sirnarasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperbaiki nilai ulangan mata pelajaran PKN. Dan adapun materi-materi yang saya akan sampaikan sudah ditentukan oleh guru mata pelajaran PKN sendiri. Nah, materi yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah 1. Semangat Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Sebelum kita masuk ke penjelasan Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dialami oleh rakyat Indonesia sebelum tahun 1908 itu. Adapun peperangan yang penuh keberanian yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah itu hampir seluruh di daerah yang ada di Indonesia. Dan peperangan gagah berani yang dilakukan oleh para rakyat Indonesia tersebut dilakukan karena didorong oleh rasa cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Namun sayangnya peperangan yang dilakukan sebelum tahun 1908 tersebut masih bersifat kedaerahan. Maksud dari bersifat kedaerahan itu seperti apa? Jadi gini, pada masa itu peperangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, perlawanan yang dilakukan itu salah satunya dari segi senjata itu masih menggunakan senjata tradisional, sedangkan penjajah-penjajah yang menjajah negeri Indonesia ini sudah menggunakan senjata yang lebih modern. Nah, untuk warga Indonesia sendiri masih menggunakan senjata tradisional, yaitu salah satunya dengan bambu runcing. Nah, salah satunya itu yang membuat pada masa itu perlawanan fisik itu masih disebut bersifat kedaerahan. Nah, ada juga yaitu belum adanya koordinasi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Misalkannya daerah A aja, daerah B aja. Jadi pada saat itu antar daerah tuh masih mencar gitu. Yang A ya A, B ya B gitu, guys. Nah, jadi intinya masih ada perpecahan, belum bersatu. Dan juga selain itu peperangan itu bergantung kepada pemimpin. Jadi ketika pemimpin leader kita wafat atau tertangkap oleh musuh, ya sudah, berarti peperangan selesai, ya udah kalah gitu aja. Jadi masih bergantung pada pemimpin. Nah, salah satunya seperti itu. Dan hal tersebut sangat menguntungkan untuk pihak-pihak penjajah. Adapun penindasan yang dilakukan oleh para penjajah kepada masyarakat Indonesia diantaranya, yang satu, pelaksanaan sistem tanam paksa, yang kedua, undang-undang agraria, yang ketiga, undang-undang gula, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang sedikitnya apa yang terjadi kepada rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, kita masuk ke tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Jadi, Kebangkitan Nasional sendiri memiliki makna bahwa di masa itulah para rakyat Indonesia itu bangkit, memiliki rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk mempertahankan, dan kesadaran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi yang dulunya pecah belah, sendiri-sendiri, A ya A, B ya B, sekarang mereka sudah mulai bersatu. Mereka sadar bahwa kalau melawan musuh tapi kita sendiri-sendiri tanpa bersatu itu bakal sulit gitu.
bakal lebih berat. Jadi akhirnya di tahun itu rakyat Indonesia itu sudah mulai sadar bahwasanya kita tuh harus bersatu untuk mengusir para penjajah, seperti itu. Dan pada masa ini ditandai oleh dua peristiwa penting. Yang ke satu, berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan yang Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun tokoh-tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional diantaranya satu Sutomo, kedua Insinyur Soekarno, yang ketiga Dr. Cipto Mangunkusumo, yang keempat Raden Mas Suardi Sudjaningrat, yang kelima Dr. Duses Dekker. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Dan kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, di materi yang kedua ini kan tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Sumpah Pemuda yang bersangkut pautan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun makna Bhinneka Tunggal Ika sendiri terdapat pada buku Sutasomo karangan Empu Tantular. Ditemukan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Simbol ini bermaknakan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa terpecah belah, menonjolkan persamaan dan tidak memperdulikan perbedaan. Nah, jadi kayak gini, Bhinneka Tunggal Ika itu kan memiliki arti walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi seperti yang dijelaskan tadi tentang makna dari semboyan itu, jadi kita di rakyat Indonesia itu berbeda-beda. Mau itu dari segi agamanya, dari segi sukunya, itu kita harus tetap bersama-sama, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai, gitu. Nah, jadi walaupun kita beda-beda, tapi kita harus tetap bersama-sama, kayak gitu. Kita jangan kita terpisah, kita terpecah hanya karena perbedaan yang ada di antara kita, di antara rakyat-rakyat Indonesia lainnya. Nah, dengan demikian rakyat penduduk yang mengaku bahwasanya dia itu rakyat Indonesia, maka harus memiliki dan bersikap toleransi walaupun berbeda-beda. Seperti yang saya bilang di awal, walaupun itu berbeda agama, berbeda suku, atau berbeda yang lainnya, berbeda keturunan dan sebagainya, kita harus tetap saling membantu, gotong royong, seperti itu. Sumpah Pemuda ini dapat membuktikan bahwa seluruh bangsa Indonesia dapat bersatu dengan adanya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menyatukan keragaman yang ada di Indonesia dengan mengajak pemuda ikut membangun bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan sumpah setia dari hasil rumusan rapat para pemuda dan pemudi atau yang biasa dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui kongres tersebut kita dapat mengetahui Sumpah Pemuda. Yang pertama, Kongres Pemuda I yang dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Tabrani. Tujuan Kongres Pemuda I ini ialah mencari cara bagaimana caranya membangun semangat kerjasama antara organisasi dengan organisasi lainnya atau pemuda dengan pemuda lainnya. Seperti memajukan persatuan dan kesatuan, menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan organisasi atau pemuda-pemudi, dan adapun hasil Kongres Pemuda I adalah mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Lanjut ke Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928.
Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkannya Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh seluruh peserta. Adapun isi dari Sumpah Pemuda ialah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dan pada peristiwa Sumpah Pemuda itu diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Dan untuk pertama kalinya lagu kebangsaan dipublikasikan pada tahun 1928 melalui media cetak yakni Sinpo, dengan mencantumkan dan menegaskan bahwa itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.